Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Lagi-lagi ya pernyataan Presiden Prabowo Subianto ya sering ya dikritik oleh Anies Baswedan. Walaupun ya secara tidak langsung begitu kan ya. Soal pembangunan sekolah di desa-desa, soal jembatan-jembatan ya. Kabarnya dana Nisa 1 miliar per tahun loh begitu kan ya, yang kemudian dipasrahkan begitu kan ke desa. Kalau untuk membangun jembatan paling 300 juta, 400 juta, bahkan 800 juta. Tapi buktinya sekarang mana begitu kan? Untuk membangun sekolah-sekolah saja ya, anggarannya masih dipotong untuk disalurkan ke makan bergizi gratis. Ya, coba kita lihat saja masih banyak orang-orang yang masih mengkritik itu begitu. Makanya Anies Baswedan tanpa banyak bicara bangun jembatan. Kok bisa bang? Ya kan kita tanpa banyak basa-basi langsung bangun begitu kan. Ini justru diapresiasi, bukan diusir langsung ke Yaman dong. Jadi kalau ada orang yang membangun jembatan diapresiasi oleh pemerintah, ya bukan disuruh kabur aja. Indonesia gelap, kabur aja ke Yaman. Bukan soal itu, bos, ya. Tapi soal sumbangsi. Anda itu digaji oleh rakyat, orang rakyat, hak rakyat, rakyat yang bisa mengatur ini semua karena itu adalah uang rakyat. Ya, kalau Anies Baswedan kan hasil dari donasi begitu, hasil dari donatur dan sebagainya begitu. Wajar dia melakukan dan berdiri sendiri begitu kan ya. Apa yang kemudian disampaikan Presiden Prabowo Subianto seperti ini ya. Coba kita dengarkan. Seperti jembatan, sebetulnya, maaf ya, dana desa sudah kita keluarkan ke desa. Dan jembatan-jembatan yang gantung itu harganya 300 juta, 400 juta, 500 juta. Katakanlah yang 100 meter panjang, paling 800 juta ada. Dan mereka terima 1 miliar 1 tahun. Kan bisa dia cicil 3 tahun, 4 tahun, jembatan yang bagus pun. Iya, betul. Tapi sudahlah, saya tidak mau tanya kemana. Kedengaran gagah banget statementnya Pak. Tapi maaf Pak, sepertinya Bapak lupa atau memang nggak tahu regulasi dana desa ini. Miris banget kalau sampai Bapak beneran nggak tahu regulasinya. Bagaimana aturan main dana desa yang dibuat oleh pemerintah pusat sendiri. Dana desa 1 miliar per tahun. Masa jembatan rusak harus teriak juga ke pemerintah pusat. Itu kalau istilah pepatahnya jauh panggang dari api. Dia menyuruh lari tapi kakinya diikat tali regulasi, kepalanya dilepas tapi ekornya dipegang. Jadi begini, saya jelaskan untuk para pendukungnya, dengarkan baik-baik ya. Jangan terlalu fanatik banget sama Prabowo. Banyak blundernya ini presiden kalau lagi berapi-api model begini. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Namun operasionalnya setiap tahun dikunci oleh Permen Desa PDTT. Nah, itu kan sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan dengan itu begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ya dana desa ini oke lah dapat 1 miliar begitu, tapi ada regulasi, Pak. Mungkin bawahan Presiden Prabowo Subianto begitu tidak tahu bagaimana regulasi ya Permendes di situ, berpermendes di situ begitu kan. Karena kita tahu sekolah-sekolah, coba kita bayangkan sekarang. Membangun sekolah begitu, masih banyak yang kemudian masih belum diperbaiki, masih belum layak begitu kan ya, tapi dipaksakan untuk layak dan sebagainya. Nah, faktor utamanya adalah ya karena memang nggak tahu lagi apakah sekolah-sekolah di Indonesia saat ini memang termarginalkan atau gimana begitu. Karena kita lihat saja kalau anggarannya dipotong untuk makan bergizi gratis dan diutamakan fungsi gratis begitu triliunan, apa dampak kepada masyarakat? Apakah masyarakat lebih cerdas? Kalau pendidikan kan investasi generasi anak muda, ya. Nampaknya kan kenapa sulit sekali untuk mengeluarkan pendidikan ini begitu kan, mengeluarkan dana pendidikan ini begitu. Berbeda misalnya dengan Anies Baswedan. Coba kita tonton Anies Baswedan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, dan teman-teman semua, aksi bersama kembali akan meresmikan jembatan di Desa Cilangari, Kecamatan Gunung Halu, Bandung Barat. Jembatan ini bukan sekedar bangunan fisik, dia adalah simbol penyambung antara niat baik yang sempat terhalang dengan harapan warga yang sempat terhambat.
sekarang tersambungkan. Jadi kita tidak hanya sedang membangun sebuah jalan setapak, tapi kita sedang membuka jalan yang lebar untuk masa depan. Jembatan ini adalah karya kolaborasi yang melibatkan begitu banyak tangan. Apresiasi setinggi-tingginya untuk warga, relawan, donatur, tim teknis, yang semua telah bekerja bersama untuk mewujudkannya. Kami mengajak kepada semuanya untuk yuk sama-sama hadir. Lihat langsung, rasakan langsung hasil kerja keras dari seluruh unsur. Ini kerja kolosal. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh Anies Baswedan. Bagus begitu kan? Ya, mengapresiasi donatur, mengapresiasi sumbangannya, mengapresiasi masyarakat, warga yang gotong royong begitu, membangun jembatan. Jadi saya kira bukan lagi tanpa alasan pemerintah ini kalau tidak membangun begitu kan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa prosesnya sangat luar biasa, dampak ekonominya semakin kuat begitu kan ya. Terus kemudian sekolah-sekolah bisa terhubung begitu kan antara satu dengan desa satu yang lain begitu kan. Artinya ini sangat bagus. Hal-hal seperti ini justru sekarang ini bertahun-tahun memimpin. Justru berapa sekolah yang dibangun, berapa jembatan yang dibangun untuk masyarakat. Baru kalau viral kena banjir baru dibangun. Ini kan menandakan bahwa pemerintah kurang satset begitu kan. Saya apresiasi yang sangat luar biasa kepada Anies Baswedan begitu kan ya, yang telah meresmikan aksi bersama jembatan itu begitu. Ini kan di pulau terpencil, artinya apa? Artinya benar-benar ada masyarakat yang membutuhkan jembatan itu begitu. Ini tidak main-main. Apakah pemerintah desa menterinya pernah ke sini kok? Apakah seperti itu? Ini yang kita lihat begitu kan. Makanya saya pribadi melihat bahwa aksi seperti ini justru diapresiasi yang sangat luar biasa, bukan diusir ke Yaman. Ya. Bukan diusir ke Yaman begitu kan. Ini sangat luar biasa aksi-aksi seperti Anies Baswedan dan sebagainya begitu kan. Nah, pertanda ya nggak tahu lagi nanti apakah ini akan menjadi cikal bakal bahwa jembatan ini akan bertahan berapa tahun lagi begitu. Ini kita lihat saja begitu. Ini kan bentuk bagaimana perekonomian itu tetap berjalan begitu dan sebagainya begitu kan. Ini kan sangat luar biasa. Jadi saya kira begitu dengan apa yang kemudian disampaikan Presiden Prabowo Subianto, ayo dong bangun. Ayo dong, jangan hanya omon-omon, kan orang kan pasti berbicara itu begitu. Apalagi ada regulasinya, ada undang-undangnya begitu kan, ya. Coba kita tonton lagi begitu kan secara utuh. Dengan prioritas penggunaan dana desa, faktanya desa memang punya kewenangan, tapi kewenangan lokal berskala desa itu seringkali kalah telak oleh prioritas. Contohnya, kalau menteri bilang tahun ini fokus 40% untuk BLT dan 20% untuk ketahanan pangan. Sementara jembatan desa putus, tapi anggarannya harus disesuaikan dengan plot wajib dari pusat. Ya kepala desa nggak bisa apa-apa. Kalau dipaksakan bangun jembatan, Kades bisa diperiksa inspektorat karena dianggap menyalahi prioritas pusat. Dana desa itu bukan uang saku yang bisa dipakai Kades sesuka hati buat benerin jembatan yang tidak layak atau rusak. Tangan Kades itu diikat oleh Permen Desa. Setiap tahun pusat sudah mengatur plotnya, sekian persen buat ini, sekian persen buat itu. Dan itu harus sesuai dengan instruksi dari Kemendes, Pak. Kalau jembatan rusak tapi nggak masuk instruksi prioritas dari Kementerian Bapak, Kades bisa mondok di Hotel Prodeo, Pak. Memang saya akui, banyak masyarakat yang tidak tahu informasi seperti ini. Tapi kalau Presiden sampai nggak tahu, entahlah Pak. Mungkin memang benar kata Bapak, bubar negara ini tahun 2030. Selama dana desa masih disetir lewat instruksi pusat yang kaku, jembatan rusak akan tetap ada, jalan rusak akan tetap lestari. Karena Kades takut masuk penjara kalau pakai dana desa yang nggak sesuai juknis dari kementerian. Jadi kalau Bapak bilang, jangan teriak ke pusat, ya Bapak kasih dong otonomi penuh ke desa. Jangan kasih anggaran, tapi dikunci pakai aturan yang bikin Kades nggak bisa gerak. Kesimpulannya begini. Jika regulasi dana desa tetap tersentralisasi, semua harus nunggu juknis instruksi Kemendes, maka rakyat ya pasti tetap akan teriak ke pusat, karena pusatlah yang memegang kunci gembok anggarannya. Kecuali Presiden berani merombak aturan, berikan otonomi penuh kepada desa untuk menentukan sendiri mana yang darurat, seperti jembatan putus atau jalan rusak.
Karena dua hal ini yang jadi masalah paling krusial di setiap desa. Tanpa harus takut menyalahi plot wajib dari kementerian. Dengan tetap diawasi penuh oleh inspektorat desa dalam penggunaannya. Jika itu bisa Bapak lakukan, dipastikan tidak akan ada lagi desa tertinggal, Pak. Bagi kalian yang tahu, terutama orang-orang dari pemerintahan desa, silahkan koreksi dan tanggapi narasi saya ini jika benar, karena kalian yang paling tahu. Bantu share dan bagikan sebanyak-banyaknya agar semua rakyat awam tahu, jadi tidak serta-merta hanya bisa menyalahkan pemerintahan desa. Nah, ini ya apa yang kemudian disampaikan di situ begitu. Makanya saya kira dengan adanya seperti ini, maka Presiden Prabowo Subianto sebenarnya gampang ya, tidak hanya kalau ingin membangun, menargetkan 282.000 sekolah sampai selesai diperbaiki sampai tanggal 2028, saya kira ini langkah yang bagus begitu. Karena kita lihat saja realitasnya sekarang, Presiden Prabowo Subianto sudah menargetkan itu sebenarnya, tapi terrealisasi apa enggak begitu ya? Kalau langsung dimasukkan ke MBG makan bergizi gratis semua, di mana dananya? Di mana dananya? Apalagi begitu kan ya, apalagi si Kodari sudah muncul. Soal Prabowo singgung Indonesia gelap, Kodari minta masyarakat fokus pada substansi. Tapi kalau diusir ke Yaman, orang-orang kan berbicara juga, Pak. Ya, dikit-dikit silakan Anda lari ke Yaman. itu sudah blunder lagi di situ, Bos, ya. Makanya sangat-sangat geram sekali begitu kan masyarakat ya ketika melihat bahwa pernyataan-pernyataan seperti itu dianggap salah satunya mencidrai negara-negara lain, kan orang kan pasti mengatakan seperti itu. Kenapa? Kalau ingin bangun jembatan ya silakan seperti Anies Baswedan membangun jembatan. Saya kira ini langkah yang bagus begitu kan. Anies Baswedan membangun jembatan yang sangat luar biasa begitu dirasakan oleh masyarakat, oleh warga, dan siapapun yang merasakan ini sangat-sangat luar biasa sekali begitu. Jadi saya kira ini tentu akan menjadi kekuatan begitu kan kepada Presiden Prabowo Subianto kalau ya ingin membangun itu begitu. Saya kira masyarakat akan tahu begitu kan ya bahwa dampaknya seperti apa dan sebagainya, dan menurut saya pribadi Anies Baswedan sudah disanjung dan diterima begitu kan, dan diapresiasi yang sangat luar biasa. Aksi bersama ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan sudah naik kelas begitu. Aduh. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Lo Dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.